perkenalkan, kami dari tim 5 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami mengenai Booking ID. Oke. Tim kami terdiri dari Maria Delima Simanjuntak, saya sendiri Raidia Reva Ramadanti, kemudian Rianto Marciringo-Ringo, Egit Mayantika, dan Yahya Abdul Hamid. Pertama, di sini ada insight dari aplikasi yang kami buat. Di aplikasi ini, insight-nya user bisa melakukan booking lapangan futsal dengan lebih efisien. Kemudian, kalau usernya belum punya tim, dia bisa melakukan join tim. Dan yang terakhir, user bisa melakukan pembayaran booking lapangan futsal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maria Delima Simanjuntak. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan desain thinking yang telah kami lakukan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa desain thinking terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada empathize, kemudian ada define, kemudian ada idea, ada prototyping, dan yang terakhir ada testing. Next slide. Yang pertama tahapan empathize. Empathize adalah tahapan di mana kita mengetahui, mengenal, dan memahami apa yang menjadi kebutuhan user. Tentunya sebelum kita menemukan solusi dari permasalahan user, kita harus memberikan empati terlebih dahulu. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memahami kebutuhan user sendiri. Yang pertama ada interview, kemudian ada observasi, ada extreme user, dan yang terakhir ada empathy map. Next slide. Dalam tahapan ini, empathize ini, kami melakukan yang pertama observasi, yaitu kami melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek untuk menemukan informasi dari objek tersebut. Adapun hasil dari observasi yang kami lakukan, yaitu penyewaan lapangan masih dilakukan secara manual, di mana pelanggan harus datang langsung ke tempat untuk melakukan booking lapangan. Hal tersebut dirasa kurang praktis karena akan menyebabkan adanya informasi yang tidak akurat tersampaikan. Seperti tugas lupa bahwa booking lapangan tersebut sudah dilakukan oleh pelanggan lain. Hal tersebut juga dirasa tidak efisien terhadap waktu dan biaya. Selanjutnya kami juga melakukan wawancara di mana kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui apa sih yang pengen user dapatkan ketika menggunakan produk yang dibuat. Untuk selanjutnya ada design thinking bagian define akan dijelaskan. Oke, terima kasih Maria. Di sini saya akan melanjutkan tahap metodologi design thinking, yaitu define atau mendefinisikan pengguna. Di sini saya mencoba membuat kita mencoba membuat user persona. Pertama, di sini ada partisipan bernama Jeremy. Jeremy ini demografinya adalah seorang laki-laki berumur 28 tahun, bertempat tinggal di Jakarta, single, dan seorang karyawan swasta. Latar belakang yang melatar belakangi Jeremy ini adalah dia merupakan anak rantau sejak SMA, merantau dari Sumatera Utara ke Jakarta. Jeremy ini seorang yang gemar berolahraga, terutama berolahraga futsal. Dia menemukan sebuah kesenangan jika dia bisa menyalurkan olahraganya ini. Tujuan dari Jeremy ini adalah dia bisa melakukan booking secara efisien untuk bermain futsal dan bisa melakukan olahraga futsal ini dengan sebuah tim. Tentunya jika futsal ini dilakukan hanya 1 atau 2 pemain, ini kan nantinya kurang menyenangkan. Jadi harus ada sebuah tim full yang isinya sekitaran 5 pemain dalam satu tim. Kemudian motivasi yang masih di slide yang persona. Kemudian motivasi yang mendorong Jeremy ini adalah Jeremy ini sebelumnya sudah melakukan sparring futsal 2-3 kali seminggu, yang membuat ia sangat tertarik kalau ada sebuah sistem booking yang bisa terdaftar sebagai membership. Kemudian lapangan futsal yang di booking Jeremy ini bisa di booking dengan mudah, sehingga dia tidak perlu antri jika ingin menyalurkan hobinya ini.
Kemudian kekhawatiran Jeremy ini juga ada terkait partner untuk bermain. Terkadang dia kesulitan mencari siapa yang diajak dalam satu timnya. Kemudian Jeremy juga kalau melakukan sebuah booking secara online, dia sering mengalami kesulitan untuk memilih lapangan futsal atau menyesuaikan jadwalnya, dan cara bookingnya itu sendiri juga dia mengalami kekhawatiran. Lanjut ke slide berikutnya. Dari Jeremy ini kita mengambil sedikit cerita. Jadi Jeremy ini adalah seorang pekerja. Jeremy ini ingin menyalurkan hobinya di sela-sela kesibukannya, dan tentunya harus mengharuskan Jeremy harus cepat untuk membagi waktu. Dengan bergabung di komunitas futsal ini, tentunya dia berharap dapat mengefisiensikan waktunya. Proses reservasi lapangan bisa dilakukan hanya dengan hitungan menit. Lanjut ke persona kedua, di sini ada Joseph Yudi Susanto. Dia memiliki demografi seorang laki-laki 25 tahun, bertempat tinggal di Surabaya, seorang single, dan dia bekerja di perkapalan, tepatnya dia sebagai kapten kapal. Latar belakang Joseph Yudi ini, karena dia seorang pekerja di kapal dan sering berlayar, dia pekerjaan sehari-harinya tentunya berada di layar, di kapal. Dengan setiap kali perjalanan dia memakan waktu yang nggak sebentar, jadi sekitar 3-5 hari baru bisa dia sandar lagi ke dermaga. Dengan akan sadar waktu dia yang terbatas ini, dia itu kalau mau menyalurkan hobinya, terutama hobi yang sejak lama SMA dia gemar berolahraga futsal, ini agak kesulitan. Jadi Joseph Yudi ini mengharapkan ada platform yang dapat memudahkan dia untuk sekedar mencari tempat untuk bermain futsal atau mendapatkan tempat untuk bermain, khususnya karena dia dalam lingkup pekerjaannya, dalam lingkup teman sesama bekerja di laut, dia sangat jarang yang memiliki hobi yang sama dengan Joseph. Jadi sangat kesulitan dia jika ingin mendapatkan partner bermain futsal. Motivasinya jelas dia ingin bermain futsal secara praktis, dapat menyesuaikan jadwal dia dengan kerja yang dia seorang pelayar, seorang pelaut yang gemar berlayar, dia sangat kesulitan dengan waktu. Ingin mencari teman untuk sparing juga. Kekhawatiran dia juga tidak ingin menunggu karena waktunya dia yang terbatas, jadi kalau disuruh menunggu dia agak khawatir akan hal itu. Sangat membingungkan bagi Joseph jika dia harus melakukan booking manual, karena pengalaman sebelumnya ada booking yang secara manual, dia dikesulitkan oleh alur atau birokrasi yang lama, jadi dia sangat khawatir akan itu. Kemudian ya karena waktu yang terbatas, sandar di dermaga itu waktunya terbatas, harus ada jadwal berlayar kembali. Waktu untuk berolahraga ini agak sulit untuk direalisasikan. Jadi tentunya dia nggak mau kalau mau keluar, mau menyalurkan hobinya, tidak tahu kemana harus dia bermain. Jadi harus kalau ada sistem booking jadi lebih memudahkan. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini intinya Joseph ini penyuka sekali olahraga futsal. Joseph tapi dia terkadang kesulitan dalam menemukan teman atau tim dalam bermain futsal. Dengan nanti adanya aplikasi ini, Joseph berharap dapat menemukan orang-orang yang baik untuk diajak kerja membentuk sebuah tim futsal bersama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rian. Jadi di sini untuk design thinking idea, di sini kita terinspirasi dari beberapa aplikasi yang sekarang lumayan terkenal seperti Traveloka, Grab, Bukalapak, Tokopedia, dan ya semuanya itu fungsi utamanya ya untuk memudahkan customer. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan prototipe dari desain yang kami buat.
Di sini teman-teman jika ingin langsung berinteraksi dengan aplikasi yang kita desain, bisa scan barcode yang sudah ada di slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang ada pada halaman awal. Nah, pada halaman awal terdapat sign in button dan create account button. Jika kita klik sign in, maka kita akan masuk ke halaman login. Di sini kita bisa memasukkan email dan password yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Next. Nah, selanjutnya, halaman sign up. Jika kita belum pernah membuat account, pada saat di halaman awal tadi, kita klik create account, maka akan dibawa ke halaman sign up ini. Di sini kita akan memasukkan nama kita, email, dan password yang ingin kita gunakan. Nah, ketika kita sudah bisa login, kita akan masuk ke dashboard dari aplikasinya. Di sini kita memiliki menu utama yaitu paket langganan, booking lapangan, dan join team. Dan ada beberapa menu tambahan seperti cari tim sparring dan update skor. Nah, untuk menu update skor masih belum terlalu kami dalami, tapi kami mempunyai gambaran menu update skor ini akan berfungsi pada saat adanya turnamen di lapangan futsal. Para pengguna aplikasi bisa memantau update skor peserta turnamen. Kami masih fokus pada 3 menu utama dan menu cari tim sparring. Next. Selanjutnya, di sini ada menu booking lapangan. Di sini kita bisa memilih jenis lapangan yang kita ingin gunakan, tanggal, jam, dan kapan kita ingin bermain futsal sesuai ketersediaan jadwalnya. Di halaman booking, kita bisa memilih jenis lapangan, ada 3 jenis yaitu vinil, sintetis, semen. Seperti yang ada pada halaman booking lapangan ini, di sini juga kita bisa melihat harga dari lapangan yang akan kita booking. Contohnya pada yang ada di halaman booking ini, dia membooking pada hari Kamis 5 Agustus 2021 jam 7 malam. Dengan harga per jamnya berarti 180.000. Nah, selanjutnya di halaman cari tim sparring. Ini merupakan salah satu menu yang mungkin belum ada pada aplikasi futsal lainnya. Menu ini bertujuan memudahkan kita untuk menguji skill atau kemampuan tim kita saat melawan tim-tim lain. Di menu ini sudah disediakan info-info tim yang sedang mencari tim sparring. Kita tinggal kontak PIC dari tim yang mencari lawan sparring. Next. Selanjutnya halaman join team. Ini juga merupakan salah satu menu andalan dan keunggulan dari aplikasi yang kami desain. Dan merupakan salah satu alasan besar kami ingin mendesain aplikasi ini. Fungsi dari join team, kita bisa mencek jadwal orang-orang yang sudah booking lapangan futsal namun masih kekurangan orang untuk bermain. Di menu ini akan dijelaskan dan dicantumkan tanggal, jam, lapangan, dan berapa orang yang dibutuhkan. Jadi ini tuh sebenarnya juga terinspirasi dari pengalaman pribadi saya. Pada saat dari SMP atau SMA saya hobi bermain bola ataupun futsal, itu tuh masih mudah untuk cari teman untuk bermain bola. Cuman seiring berjalannya waktu, setelah saya kerja, semakin dewasa, teman-teman saya itu semakin menyebar kemana-mana dan semakin bertambahnya usia teman-teman saya, banyak yang malas untuk berolahraga. Jadi di sini fungsi join team ini biarpun misalnya kita hanya sendiri, kita bisa ngecek jadwal yang tersedia pada aplikasi ini untuk orang-orang yang membutuhkan tambahan orang. Nah, selanjutnya, untuk halaman paket langganan, halaman menu ini tuh berfungsi untuk pelanggan yang nggak ingin kerepotan melakukan booking setiap ingin bermain. Mereka bisa memilih paket langganan yang mereka inginkan, minimal berlangganan itu biasanya 6 bulan. Paket syarat dan ketentuan lengkap terlampir di menu ini.
target dari menu ini biasanya adalah komunitas-komunitas ataupun korporasi yang sudah diberikan budget oleh kantor mereka untuk berolahraga. Next. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan Mbak Rai. Oke, selanjutnya ini ada demonstrasi di Figma. Oke, ini akan masuk halaman awal, terdapat button sign in dan create account. Kalau misalkan bagi anggota yang belum punya account, dia create account, terus masukin nama, email, dan password. Sedangkan kalau misalkan untuk anggota yang udah punya akun dan sudah terdaftar, bisa masuk ke halaman login, kemudian button login. Di sini muncul halaman dashboard. Ada beberapa fitur, seperti yang tadi sudah disebutkan rekan saya. Kalau ini fitur paket langganan, di sini ada keterangan berdasarkan paket yang tersedia, terus ada button booking dan cancel. Jika sudah berhasil booking, akan muncul seperti ini. Kemudian, fitur booking lapangan. Fitur booking lapangan ini, seperti yang sudah dijelaskan sama rekan saya, bisa pilih jenis lapangan, tanggal, dan waktu. Terus di sini juga akan muncul harganya. Jika dipencet button bookingnya, berarti akan muncul notifikasi berhasil. Kemudian untuk fitur join team. Di sini, jika pilih salah satu tanggal dan waktu yang sesuai, klik join dan akan muncul notifikasi berhasil join. Selanjutnya adalah fitur pilih tim sparring. Di sini jika diklik akan muncul beberapa daftar tim yang bisa dijadikan lawan sparring. Di sini ada button home, button lapangan yang akan masuk juga ke paket ke booking lapangan, dan ini button profile. Pada halaman profil ini akan muncul jadwal pertandingan dan jenis paket langganan yang dipilih, ada masa berlakunya, sisa berapa hari, terus jenis lapangan yang dipilih apa, dan durasi main yang bisa disediakan. Kemudian ada button keluar dan akan kembali ke halaman login. Untuk demonya sekian, kemudian berdasarkan testing, user pertama, Jeremy, dengan adanya fitur join team ini bermanfaat dan memudahkan Jeremy dalam menemukan teman untuk bermain, namun ada kelemahan navigasi yang masih berantakan. Kemudian, untuk yang kedua adalah fitur pembayaran. Yang disukai adalah diberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran, namun kelemahannya tidak tersedia jenis pembayaran yang lain. Untuk user Joseph, di sini Joseph memberikan sugesti mengenai notifikasi konfirmasi booking, yaitu ada baiknya diberikan konfirmasi terhadap booking yang telah dilakukan oleh customer. Sekian dari tim 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, mohon maaf ada satu anggota kami, Egit Mayantika, yang tidak dapat hadir mengikuti presentasi dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Terima kasih.